dia jadi lucunya, Mas. Dia jadi berdebat dengan si Andi Aswan. Karena Andi Aswan mengatakan, lo kan filenya dari Joshua. Loh, enggak, ini bukan file saya. Saya mengatakan, Andi Aswan melakukan kebohongan publik. Dan itu membuat TV yang bersangkutan seharusnya dirugikan. Ya, oke guys. Jadi pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti polemik soal ijazah lagi ya guys. Jadi ijazah Pak Jokowi ya, yang kemarin sempat menjadi perdebatan sengit ya guys dalam sebuah acara TV ya. Jadi Roy secara tegas yang mendesak pihak stasiun TV itu untuk mengambil tindakan hukum ya, dengan melaporkan salah satu pendukung yang hadir di acara tersebut guys. Jadi desakan ini muncul setelah Roy mengklaim mengklaim bahwa dokumen yang dipamerkan dan disebutkan sebagai scan ijazah asli Pak Jokowi itu di layar kaca itu terbukti mengandung ketidakaslian. Itu kata Roy Suryo ya guys. Ahli ini yang namanya Joshua Sinambela, saya sebut aja lah. Itu kan dia dalam sosmednya bulan Juli yang lalu malah udah memastikan nanti Agustus akan jadi tersangka, September pengadilan. Lu kok bisa-bisanya? Maksudnya kok ahli ada urusan apa? Makanya itu ada terbukti itu di sosmednya si Joshua Sinambela. Ya Kan ini aja strict pada urusan. makanya dia berkata di TV kemarin bahwa saya kan hanya memberikan bohong kau. Ada di sosmednya dia, gitu loh, bahwa dia mengatakan itu, gitu. Wah ini pasti gitu. Wah nanti karena dia diundang 2 kali gitu kan di Polda Metro Jaya, terus dia berkata bahkan dia memastikan kalau nanti akan ada tersangka, wah bla 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 gitu. Dia sebut kok tersangkanya, kan gila, meskipun inisial. Oh ini dia lagi di acara, menghadiri sebuah channel YouTube ya guys, bukan di acara TV ini. Ya. Tapi kan nggak boleh ahli melakukan seperti itu. Ya, gitu. tidak etis lah. Sangat tidak etis. Ya dan bukan semalam, ketika Selasa malam itu dia jadi lucunya, Mas. Dia jadi berdebat dengan si Andi Aswan. Karena Andi Aswan mengatakan, lo kan filenya dari Joshua. Loh, enggak, ini bukan file saya. Rame lah. Saya diundang lagi oleh iNews kan untuk tampil. Nah, saya langsung mengiyakan. Oke, nanti akan kita cek. Wah, dengan bangga masih promonya tuh masih scan ijazah asli Jokowi, eksklusif gitu. Nah, baru begitu ditampilkan, saya otomatis tidak langsung ahli, nggak boleh kemudian hanya mendasarkan pada satu sumber kan. Betul, saya berusaha mendapatkan file itu. Nah, alhamdulillah saya dapat filenya. Dia kalau cari file ijazah Pak Jokowi itu semangat kali ya guys, dapat aja tadi mana-mana ya kan. Ya gitu, filenya saya dapat dan kemudian saya periksa. Begitu saya periksa Mas, dan ini bersama di semua, saya jadi kaget karena file itu identik sebenarnya dengan file itu yang diunggah upload oleh Dian Sani Utama. Iya, kader Partai Gajah itu ya, Partai Sebar Ijazah. Nah, ada aja. Ini partai ya. Dan yang menarik sebenarnya, sekali lagi saya harus mendorong ya, Polda harus objektif. Kalau Polda objektif, orang ini itu sebenarnya yang jelas-jelas harus kena di pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE, karena dia menjamin buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya analis dalam UTAS kemarin ya. Biar kalian tenang di barangnya ya. Ini saya upload yang asli. Nah, jadi ya Roy Suryo juga mengatakan kalau Andi Azwan itu sebenarnya bisa dilaporkan oleh TV yang bersangkutan ya, karena menurut Roy Suryo Andi Azwan ini sudah melakukan sebuah kebohongan publik ya guys. Nah, kira-kira kebohongan seperti apa ya yang dimaksud oleh Roy Suryo guys? Saya sekali lagi saya mengatakan Andi Aswan melakukan kebohongan publik dan itu membuat TV yang bersangkutan seharusnya dirugikan. Dia harus merasa rugi Karena pernah dengan bangga merasa. Iya, saya nggak perlu memprovokasi ya. Tapi TV yang bersangkutan sebenarnya kalau bisa melaporkan Andi Aswan bisa melaporkan karena sudah menipu itu, menipu TV yang bersangkutan. Nah, jadi artinya setelah saya lihat ini, setelah saya bandingkan, yang saya lihat nggak atau pemirsa lihat bahwa ini sebenarnya terjadi perubahan bentuk logo yang sangat drastis. Yang satu ini masih ada bentuk segi limanya, masih oke. Yang ini mencos, udah perot lah gitu. Iya kan? Saya terus terang saja sebagai lulusan UGM 2 kali, ya S1 tahun 91, S2 tahun 2002 saya gerak. Oh dia S2-nya di UGM juga ya guys, si Roy Suryo ini ya. Lihat ini, dia dengan bangganya waktu itu memamerkan sebuah yang katanya itu adalah scan ijazah asli. Ya,
scan ijazah scan ijazah asli dari yang katanya juga ini ijazah asli, padahal ini berarti palsu kuadrat. Ya kan? Sudah yang ditunjukkan ini adalah 99,9% palsu berdasarkan penelitian saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa dalam buku Jokowi White Paper. Ini sebenarnya itu kan mereka menganggap dugaan palsu itu kan menurut analisa mereka ya. Sebenarnya analisa mereka ini bisa dipertanggungjawabkan tak ya guys? Karena bukan orang yang memiliki kompetensi di situ ya mungkin ya guys. Tambah dia mengatakan itu scan. Jadi kan palsu tambah palsu gitu. Nah, gitu. Jadi lucu banget. Dengan gagal banget. Saya mendapatkan scan ijazah. Jadi ini scan. Kalau scan itu artinya ijazah yang asli. Dimasukkan alat namanya scanner atau pemindai. Kemudian itu hasilnya gambarnya adalah gambar yang benar-benar detail. Dan kemudian wah udah sampai saking bangganya TV tersebut. Tuliskan eksklusif dan itu berulang-ulang, jadi tayangan ulangnya juga eksklusif hanya ada di TV tersebut. Saya juga sempat hebat ini gitu ya, Seperti ini nggak? Grogi nggak? Nggak. 99,9% itu enggak, karena itu kan itu scan. Oh iya. Justru saya tertarik untuk meneliti gimana, karena katanya kalau itu scan berarti itu akan lebih bagus dari Polda Metro Jaya yang selama ini hanya bisa menampilkan fotokopi kayak gini. Nah itu tadi guys, jadi kalau kita misalnya berbicara masalah kasus ijazah Pak Jokowi ya, itu pastinya sih tidak akan pernah lepas dari nama Roy Suryo dan Andi Azwan ya guys. Andi Azwan ini di pihak Pak Jokowi ya, sementara Roy Suryo ini di pihak orang-orang yang menganggap ijazah Pak Jokowi itu palsu ya guys. Jadi perdebatan antara mereka berdua ini nggak akan pernah habisnya dan seru ya kita nontonnya, berdebat sana sini bahkan emosi tingkat tinggi ya guys. Jadi ya oke lah guys, mungkin ya itu aja ya video-video kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan upload lagi video terbaru tentang perkembangan kasus mereka ya guys.